Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Yuliana. Saya berdoa semua yang mendengarkan pesan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini dalam keadaan sehat dan di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, apa yang ada di pikiran saudara tatkala melihat gambar hewan ini? Mungkin timbul rasa lapar karena membayangkan babi rica, babi kecap, tinoransak, sate babi, dan teman-temannya. Suatu hari ketika saya sedang bekerja, tiba-tiba muncul di benak saya hewan yang bernama babi ini. Bukannya rasa lapar yang muncul, tapi rasa terharu. Dan tanpa saya sadari, air mata menetes ke wajah saya. Bukan karena saya tidak suka makan babi itu enak banget. Apalagi babi kecap masakan mama saya. Gak ada saingannya. Mantul. Tetapi ketika saya mengingat babi, saya itu teringat akan kisah tentang ayah dan 2 orang anaknya. Nah, supaya mudah diingat, kita kasih nama saja. Misalnya, anak yang besar, yang sulung, saya beri nama Longlong. Dan yang bungsu, saya beri nama Bocil. Suatu hari, anak yang kedua atau Bocil ini datang kepada ayahnya dan meminta semua harta warisan yang menjadi bagiannya. Kalau saudara jadi ayah, bagaimana responnya? Loh, ini ayah masih hidup loh. Ayah masih kuat, masih produktif. Kok sudah dituntut harta warisan? Mungkin gitu ya. Tapi dalam kisah ini tidak diceritakan apakah sempat terjadi perdebatan antara sang ayah dan anak atau tidak. Diceritakan kemudian sang ayah membagi-bagikan hartanya dengan perasaan hati yang sangat sedih. Dalam hati ayahnya pasti bertanya-tanya, kenapa kok anaknya seperti itu? Setelah mendapat harta, pergilah si bungsu ke kota yang jauh dari rumah ayahnya. Di sana dia berkenalan dengan teman-teman baru. Seperti pepatah mengatakan, banyak uang abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Wah, dia ketemu teman-teman baru, ya teman-temannya banyak. Dia banyak idolanya, banyak fansnya. Apalagi gadis-gadis cantik sudah ngantri deketin dia. Anak ini kemudian berfoya-foya dengan uang dan hartanya. Dia pesta-pesta, dia senang-senang bersama dengan teman-temannya. Sayangnya waktu itu dia belum pernah mencicipi sekolah bisnis, belum belajar investasi. Sehingga akhirnya uang yang diberikan ayahnya kepada dia itu habis. Hartanya semua habis. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Uang habis, teman juga habis. Kini si bocil tidak mempunyai apa-apa lagi, hanya pakaian yang melekat tubuhnya. Dia juga tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Teman-temannya yang tadi banyak, biasanya ditraktir sama dia, tidak satu pun yang mau datang menolongnya. Melihat saja nggak mau, apalagi menolong. Perut si bocil udah mulai bunyi-bunyi. Badannya sudah lemas, perlu diisi dengan makanan. Tetapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dan lebih parahnya lagi, di tempat dia merantau itu sedang terjadi bencana kelaparan. Jadi semua orang pasti simpan makanan untuk dirinya sendiri. Kemudian dia mulai pergi untuk melamar kerja. Dan dia bertemu dengan pemilik peternakan babi. Dia pun mencoba melamar kerja di situ. Dia diterima sebagai penjaga babi. Baru kerja, belum terima gaji, mau kasbon juga belum memenuhi syarat, perutnya lapar, sangat menderita. Kemudian datanglah seorang membawa makanan babi. Saking laparnya, dia memberanikan diri memohon supaya orang tersebut bisa memberikan makanan babi itu untuknya. Tolong dong saya kodong, kasih kak dulu itu makanan babi.
Cipuruk kak ini. Tapi makanan babi pun tidak dikasih. Babi itu lebih berharga dari dia. Babi harus makan supaya gemuk-gemuk, dijual dan dapat uang. Dengan kata lain, si bungsu ini dianggap lebih rendah dari babi, lebih hina dari babi. Babi itu sering dipakai untuk menggambarkan karakter manusia yang tidak baik. Betul atau betul? Orang malas dikatakan kamu itu seperti babi, tidur terus, rebahan terus kayak babi. Orang yang jorok kamarnya berantakan, dibilang joroknya kamarnya seperti kandang babi. Orang yang suka makan apa saja nggak bisa sekali kalau lihat makanan. Mau makan terus, lalu dibilang kamu itu rakus kayak babi. Babi itu seringkali dipakai untuk menggambarkan yang jelek-jelek. Dan orang atau si bungsu ini kalau dianggap lebih rendah dari babi, berarti dia lebih jelek dari babi. Derajatnya itu di bawahnya babi. Sambil pegangin perutnya, sekali-kali dia ngeliatin babi makan. Saking laparnya tapi nggak bisa makan, dia hanya bisa menelan ludah. Dan di saat puncak penderitaannya itu, dia mengingat rumahnya. Ada ayah yang sangat mengasihinya, ada kakaknya, ada pegawai-pegawai ayahnya yang siap melayani dia. Juga di sana banyak makanan. Bisa makan sampai kenyang, tidak kekurangan. Lalu dia mengambil keputusan, sudah saya pulang saja deh. Saya sudah tidak layak lagi menjadi anak bapak. Biar saya jadi karyawan saja, jadi pegawainya. Yang penting pulang. Saudara, kenapa dia berani pulang? Dia berani pulang karena dalam hati dia tahu bahwa ayahnya tidak akan mengusir dia. Dia ingat statusnya bahwa dia punya ayah yang kaya dan mengasihi dia. Maka segera dia tinggalkan kandang babi itu, dia bangkit dan berjalan pulang. Singkat cerita, tibalah anaknya di rumah dan ayah menyambut dengan sangat hangat. Dicium, dipeluk, biar si bocil ini kotor, bau babi karena sudah lama nggak mandi. Ayahnya menerima apa adanya. Tidak ada penghakiman, yang ada hanya kasih. Banyak anak-anak Tuhan lupa status kita ini siapa. Sehingga ketika kita dihina sama orang karena miskin, karena nggak pinter, karena nggak cantik, karena nggak tampan, kita langsung kecewa dan putus asa. Kita lupa status kita ini siapa. Pandemi, banyak orang susah, kita juga kena PHK, nggak ada penghasilan, hidup jadi ruwet, akhirnya kita stres, putus asa, dan berusaha melarikan diri dari masalah. Kita lupa status kita ini siapa. Saya paham rasanya dihina orang, dihina teman, dihina saudara, saya paham. Saya sakit hati dan saya sedih tatkala saya ditolak sama orang, direndahkan, tidak dianggap, dimusuhi. Saya juga pusing saat menghadapi PHK, nggak ada penghasilan, saya paham semuanya itu. Saya mengerti jika ada di antara saudara yang juga mengalami hal yang sama. Tapi satu hal yang membuat saya bangkit, yaitu saya ingat status saya. Saya ini anak raja. Saya ini anak raja. Ayo sama-sama katakan bersama saya. 1, 2, 3. Saya ini anak raja. Iya, kita ini anak raja. Saya ini putri raja. Saya ini putra raja. Bukan raja dengan R kecil, tapi raja di atas segala raja. Ada masalah atau dihina orang, datang pada Bapa. Ceritakan semua kepada Bapa. Bapa, aku ini dianggap lebih rendah dari babi. Bapa, aku ini dihina. Bapa, aku dimusuhi. Bapa, aku di PHK. Bapa, aku nggak punya uang. Ceritakan kepada Bapa. Bapa mau peluk kita. Bapa cium kita. Bapa terima kita karena Dia mengasihi kita.
Bukan hanya diterima, tetapi anak bungsu ini diberikan jubah yang terbaik. Jarinya dipasangkan cincin, kakinya dipasangkan sepatu. Jadi ganteng gak anak ini? Jadi tampan gak si bocil ini? Jubah melambangkan kehormatan dan harga diri. Itu artinya kehormatan dan harga dirinya dikembalikan. Cincin melambangkan otoritas dan pemulihan penuh sebagai anak. Dan sepatu atau alas kaki melambangkan kebebasan. Seorang hamba atau budak tidak mengenakan sepatu, tapi seorang anak mengenakan sepatu. Sepatu melambangkan kebebasan. Coba sekarang bayangkan diri Anda sendiri yang didandani seperti ini. Yang pria, bayangkan dikasih baju yang sangat bagus, cincin dan sepatu seperti ini. Jadi tambah tampan nggak? Jadi tambah ganteng nggak? Yang wanita, bayangkan dikenakan baju seperti ini, cincin dan sepatu seperti ini. Jadi tambah cantik nggak? Mari saudara, saudara yang sudah jauh dari Bapa, hidup di dalam dosa, ayo kembali kepada Bapa. Dia mengampunimu, dia memulihkanmu. Ingat, status saudara adalah anak raja. Saudara yang sedang terpuruk, ekonomi hancur, kesehatan drop, masalah keluarga, dihina dan ditolak orang, patah hati, datang kepada Bapa. Biarkan Bapa memelukmu dan memberi dukungan padamu. Jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan proses yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Walaupun nampaknya tidak enak. Percayalah, endingnya itu pasti baik. Endingnya itu pasti bahagia. Jangan takut sama musuh-musuh kita. Musuh kita hanya mengharapkan kejatuhan kita. Jangan minder saat kita direndahkan. Ingat status kita adalah anak raja. Kita tidak sendirian karena Bapa kita yang selalu jadi pembela kita. Firman Tuhan mengatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Wow, luar biasa saudara. Kita adalah anak. Kita adalah ahli-ahli waris kerajaan surga. Saudara, mari kita awali tahun yang baru dengan mengingat kembali status kita ini siapa. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin kesulitan akan bertambah banyak. Tetapi jika kita ingat bahwa status kita adalah anak raja, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang cengeng. Kita adalah anak-anak Tuhan yang kuat. Apapun yang kita alami, kita ini tetap putri raja. Sebagai seorang putri yang tetap kuat dan tetap cantik. Kenakan pakaian yang cantik, rambut disisir yang rapi, tunjukkan statusmu sebagai putri raja yang tidak rapuh karena masalah di dunia ini. Rawat dirimu baik-baik. Dan biarlah musuh-musuhmu yang selama ini menghina Anda, yang menjatuhkan Anda tahu bahwa Anda adalah putri raja. Apapun yang kita alami, kita tetap sebagai putra raja, sebagai seorang pangeran. Seorang pangeran yang tetap berani dan tetap gagah. Kenakan pakaian yang bersih dan rapi. Rambut jangan dibiarkan acak-acak. Tunjukkan penampilan dirimu yang terbaik. Kalahkan masalah saudara dengan menyadari statusmu sebagai putra raja. Karena saudara sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Selamat memasuki dan menjalani tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati.